Hai Elisheba. Tadi Elisheba belajar apa sih di sekolah? Belajar matematika dan Mandarin, Miss Jin. Gimana? Gampang nggak pelajarannya? Awalannya sulit sih, Miss Jin, tapi Miss ajarin lagi, Elisheba jadi ngerti, Miss Jin. Wah, bagus sekali kamu nak, hebat. Tapi ada yang saya belum ngerti, Miss Jin. Kan tadi di worship, Elisheba belajar tentang hidup sikap sederhana kan, Miss Jin. Elisheba nggak ngerti, sederhana maksudnya apa sih, Miss Jin? Wah, kamu hebat loh udah merenungkan apa itu sikap hidup sederhana nih. Miss Jin mau jelasin ya. Sikap hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebihan. Contohnya, kalau kita punya uang, kita nggak habiskan begitu aja. Uangnya tuh kita tidak hambur-hamburkan. Jadi kita belinya yang penting aja sama yang perlu. Iya kan? Jadi kita hidup hemat. Sudah harus belajar hidup hemat dari kita kecil. Gimana? Elisheba sudah pernah menabung nggak? Elisheba kan dari TK sudah di Makarios, Miss Jin. Elisheba diajarin sama Miss Suci untuk menabung, Miss Jin. Oh iya, sudah belajar menabung dari TK ya. Kalau gitu kita semangat menabungnya ya. Ayo kita menabung. Semangat, Miss Jin. Ayo kita saksikan episode ke-13. Bayangkan saat kamu sangat lapar dan kamu diundang ke jamuan makan. Kamu duduk di meja dan kamu menemukan minuman anggur dan makanan najis yang kamu tahu seharusnya tidak kamu makan atau minum. Apa yang akan kamu lakukan? Masalah itu dihadapi Daniel dan ketiga temannya. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Tentara Raja Nebukadnezar telah menyerbu dan menaklukkan Yehuda. Semua pemuda dari keluarga kerajaan dan keluarga penting lainnya telah dibawa ke Babel. Daniel, Hananya, Azaria, dan Misael termasuk di antara pemuda Ibrani. Kerajaan Nebukadnezar sangat besar. Raja mengetahui bahwa para tawanan Ibrani memiliki banyak kemampuan. Jadi dia memutuskan untuk melatih beberapa dari mereka untuk bekerja di pemerintahannya. Mereka dapat membantu memerintah beberapa bagian dari kerajaan yang luas. Tetapi pertama-tama, mereka harus mempelajari cara-cara orang Babel. Mereka perlu belajar bahasa. Mereka harus belajar bagaimana hal-hal dilakukan di Babel. Daniel dan ketiga temannya tahu bahwa mereka akan melayani raja. Tetapi mereka memutuskan bahwa Tuhan akan menjadi yang pertama dalam hidup mereka. Mereka akan melayaninya terlebih dahulu apapun yang terjadi. Ada begitu banyak hal baru dan menarik untuk dilihat di Babel. Kuil besar untuk menyembah berhala ada di mana-mana. Pemuda Ibrani melihat taman yang dinaungi oleh pohon-pohon aneh dan tanaman berbunga yang menggantung. Kota-kota Babel benar-benar indah. Setelah perjalanan panjang mereka, semua orang menantikan makanan pertama mereka di Babel. Mereka harus makan makanan terbaik. Itu adalah makanan yang sama yang disajikan di meja raja. Daging panggang yang lezat dan minuman anggur manis ada di setiap meja. Makanan penutup termanis di seluruh negeri tersedia untuk semua. Semua orang Ibrani senang dengan makanan itu. Semua kecuali Daniel dan ketiga temannya. Mereka tidak bisa memakannya. Mereka tahu bahwa makanan ini tidak baik untuk mereka. Mereka juga tahu bahwa sebagian makanan dan anggur telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel dan ketiga temannya bertekad untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Jadi Daniel meminta petugas yang bertanggung jawab atas semua orang Ibrani untuk membantu.
Dia meminta makanan sederhana dan air minum. Meskipun pegawai raja menghormati Daniel, dia menolak. Dia takut akan hidupnya nanti. Raja Nebukadnezar sendiri yang memesan makanan itu. Jika Daniel dan teman-temannya tidak memakan makanan itu, mereka mungkin tidak sekuat yang lain. Dan jika itu terjadi, raja mungkin akan membunuh petugas itu. Tapi Daniel tidak menyerah. Petugas telah menunjuk Melzar, seorang pelayan, untuk mengawasi Daniel dan teman-temannya. Daniel mengajukan banding ke Melzar. Uji kami, dia berkata. Mari kita makan makanan sederhana dan hanya minum air selama 10 hari. Jika kami tidak sesehat yang lain, lakukan untuk kami sesukamu. Pelayan itu setuju. Pada akhir 10 hari, keempat orang Ibrani itu lebih kuat dan lebih waspada daripada tawanan lainnya. Dengan bantuan Tuhan, mereka telah lulus ujian. Selama 3 tahun pelatihan mereka diberi makanan dan air sederhana. Tuhan senang dengan Daniel dan teman-temannya. Alkitab mengatakan Tuhan membantu mereka dalam pembelajaran mereka. Dia memberi mereka hikmat dan pengertian. Dan dia memberi Daniel kemampuan untuk memahami mimpi. Daniel melayani Tuhan terlebih dahulu. Dia mematuhi aturan Tuhan tentang makan dan minum. Dan Tuhan menghadiahi Daniel. Pelayanan Daniel kepada Nebukadnezar akan membuat penguasa besar itu mengenal Allah yang benar. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Dia dapat menggunakan kita untuk menunjukkan kepada orang lain hal-hal besar yang dapat Dia lakukan. Jika engkau makan
Halo sahabat-sahabat Hope Channel, ketemu lagi sama Miss Novel di sini dalam Aksi Cilik. Hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Untuk itu Miss Novel nggak sendiri, ditemenin sama teman-teman Miss Novel. Teman-teman Miss Novel, ada anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sini. Miss Novel mau kenalin. Yang pertama ada. Halo, aku Dina. Halo, dan aku adalah Sheryl. Next. Halo, aku Patrick. Halo, nama saya Gio. Oke. Jadi hari ini Miss Novel akan punya activity bersama dengan mereka tentang kesabaran. Apa ya? Miss Novel mau tanya, apakah kalian pernah merasa tidak sabar? Iya, Pernah. Siapa yang mau sharing ceritanya? Oke, Nina. Aku sering kesel kalau misalnya orangnya marahin aku, Miss. Oh, orang marahin kamu kesel jadi nggak sabar ya, jadi ikutan marah ya? Oke, siapa lagi yang punya cerita tentang ketidaksabaran? Lupa. Oke. Oh, ada. Ada, tapi aku nggak bisa itu harus ingetin dan aku takut ntar terlalu lama. Oke. Yang lain? Yang boys? Gio. Karena Patrick itu kayak bikin aku marah. Jadi Patrick, kamu suka bikin Gio marah? Juga Gio kadang-kadang pas di game dia lama banget kayak mainnya. Jadi kalian berdua saling membuat orang lain sebel ya? Oke. Jadi ternyata Gio sama Patrick suka nggak sabar katanya. Kalau Gio karena Patrick, kalau Patrick karena Gio. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Ada satu ayat Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 2. Bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, Miss Novel udah punya activity di sini. Ada permainan nih. Ada card, ada beberapa kartu, isinya ada beberapa kata-kata yang akan menyusun ayat tersebut. Untuk itu kalian akan diminta mencari kumpulan kata-kata tersebut dalam kartu ini. Tapi hati-hati karena ada kata-kata yang tidak ada di dalam ayat tersebut. Oke? Penjelasannya jelas? Perlu diulang? Siap? Siap? Oke, kita akan mulai. Kalian boleh Miss Novel sebar di sini ya. Oke, nanti boleh dimulai. Kalian tolong susun di sebelah sana. Tolong kalau Miss Novel bilang go, artinya kalian boleh mulai. Oke? Oke, kita coba ya. Ya, kamu merasa tidak sabar sekarang, Sheryl. Oke, kita mulai. Siap? Boys, kenapa semua kartunya di kalian? Look at the girls. Oke. Kalian ini satu tim, oke? Kita akan lihat. Mulai. 1, 2, 3, go! Oke. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Oke, coba kira-kira ada nggak ya angka hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah udah. Hendaklah udah. Disusun yang rapi. Jadi ayatnya yang tadi. Sabar, Patrick, sabar. Sabar, ini selalunya udah di sini loh. Dan sabar. Di mana ya? Oke. Miss Novel masih lihat beberapa words yang di sebelahnya. Oke, yang mana yang fix? Coba susun yang rapi. Oke, come on. Oke, coba kita baca sama-sama, benar gak ya? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Efesus 4 ayat 2. Correct! Good job! Applause! Ya, kita baca dulu ya sama-sama ya. Kita baca bersama-sama dengan sahabat-sahabat cilik di rumah. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Efesus 4 ayat 2. Nah, jadi dari hari ini, activity hari ini sudah melatih kesabaran kalian belum? Tadi yang nggak sabar siapa? Patrick. Sama Gio lagi? Atau sama yang lain? Oh, kamu juga nggak sabar. Oke, jadi hari ini Miss Novel mau undang semua anak-anak, sahabat-sahabat Hope Channel untuk mulai belajar sabar sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus adalah sabar. Oke, jadi sekian aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Kami anak pertarakan berusaha
Halo Sobat Mensba Cilik. Teman-teman, kalian tahu nggak permainan yang lagi seru akhir-akhir ini? Apa tuh Sel? Lato-lato, Roblox, Pokemon Cards. Tuh, kamu tahu. Main bareng yuk. Aku ambil laptop dulu ya, Mike. Hits, aku tahu semua yang lagi tren, tapi aku gak main itu Sel. Kalau gitu aku ambil lato-lato ya. Aku punya 2 kok. Papa aku beliin 1 yang warna pink karena aku paling suka warna pink. Tapi aku juga punya warna hijau karena dibeliin kakak aku. Terima kasih Sel, tapi aku gak tahu cara mainnya. Lagi pula, aku gak minat. Soalnya ribut, tok tok tok. Bikin aku pening dan jengkel. Maaf ya Sel. Gak asik Mike. Lalu kamu mainnya apa? Memangnya orang tua kamu gak bisa beliin kamu mainannya? Ups. Maaf ya Sel, bukannya orang tua aku gak sanggup beliin lato-lato atau permainan lainnya lagi tren. Tapi orang tua aku ajarin aku main yang lebih bermanfaat. Aku hobi menggambar. Jadi selalu dibeliin sketchbook dan coloring pencil, gel, dan alat lukis set lengkap. Kamu ketinggalan zaman itu. Mike, kita rame-rame main bareng yuk. Kamu gak asik sendiri mainnya. Iya sih, tapi aku jadi biasa juga untuk gak main ikut-ikutan yang lagi tren. Kebanyakan orang lagi main. Aku gak tertarik sama hal yang gitu, Sel. Aku senang jadi diri sendiri dan melakukan hal sederhana yang aku senangi selagi itu hal baik. Iya, kamu gak salah sih Mike. Walaupun tetap aja gak asik. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Maksud kamu hal sederhana? Itu hal-hal yang membosankan. Misalnya buat crochet. Soalnya mama aku suruh aku ikut ekskul di sekolah. Menyenangkan juga sih, bisa buat sarung tangan dan rompi rajutan aku sendiri. Nah, itu dia Sil. Tiap hal sederhana yang kita lakukan ada maknanya. Lakukan yang bermanfaat ya teman-teman, daripada ikut-ikutan tren yang banyak orang lakukan tapi gak ada manfaatnya. Yuk, ikut aku nonton Talk Time program Mensba Cilik Hope Channel Indonesia. Ya, yuk kita pamit dulu ya Sobat Mensba Cilik. Bye-bye. Apa cerita Alkitab yang paling kamu suka? Mazmur. Aku suka Lukas. Ceritanya tentang apa? Tuhan Yesus lahir. Ya. Cain and Abel. Kain dan Habel, oke. Cerita Alkitab apa yang paling kamu suka? Adam dan Hawa. Cerita Noah. Oh, oke. Yang Tuhan bikin bumi. Menurut kamu Alkitab itu penting nggak? Penting. Kenapa penting? Because the story is really not happen. Kamu kalau baca Alkitab sendiri atau sama mama papa? Mama papa. Sendiri. Bareng orang tua. Cuma pas malam-malam.